Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fahmi Rizaldi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yakni tentang teori kelompok bungkam. Asal-usul teori kelompok bungkam. Teori kelompok bungkam berawal dari karya Edwin dan Shirley Ardener, para antropolog sosial yang tertarik dengan struktur dan hierarki sosial pada tahun 1975. Edwin Ardener menyatakan bahwa kelompok yang menyusun bagian teratas dari hierarki sosial menentukan sistem komunikasi bagi budaya tersebut. Kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah, seperti kaum miskin, wanita, dan orang kulit berwarna, harus belajar untuk bekerja dalam sistem ini ke dalam kasus komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan. Dengan mengubah generalisasi ini ke dalam kasus tertentu mengenai wanita di dalam budaya. Edwin Ardener mengamati bahwa antropolog sosial mengkaji pengalaman-pengalaman wanita dengan berbicara hampir secara eksklusif dengan pria. Bagi Edwin Ardener, kelompok yang bungkam dianggap tidak pandai berbicara oleh sistem bahasa kelompok yang dominan, yang tumbuh secara langsung dari pandangan terhadap dunia dan pengalaman mereka. Bagi kelompok bungkam, apa yang mereka katakan pertama kali harus bergeser dari pandangan mereka sendiri terhadap dunia dan kemudian diperbandingkan dengan pengalaman-pengalaman dari kelompok yang dominan. Karenanya, artikulasi dari kelompok bungkam merupakan hal yang tidak langsung dan rusak. Pemikiran ini khususnya benar bagi bahasa Inggris, karena bahasa ini dikembangkan dan diformalisasikan oleh kaum pemuka agama dari akademisi pria, karena wanita tidak begitu penting dalam memformalisasikan bahasa Inggris, dan mereka didominasi di dalam budaya yang menciptakan bahasa tersebut. Kramarai berteori bahwa wanita akan menjadi kelompok bungkam. Komposisi dari kelompok bungkam. Banyak dari kegiatan berteori dan penerapan teori kelompok bungkam berfokus pada wanita sebagai kelompok bisu. Tetapi, seperti yang dinyatakan oleh para peneliti seperti Mark Orbe dan Michelle Hector, teori ini dapat dengan valid diterapkan pada kelompok manapun yang tidak dominan. Orbe menyatakan bahwa di Amerika Serikat dan beberapa budaya lainnya, masyarakat memberikan penghargaan bagi karakteristik dan perspektif tertentu. Amerika keturunan Eropa, pria heteroseksual tidak memiliki cacat tubuh, muda, anggota kelas menengah ke atas, dan Kristen. Orang-orang dengan perspektif ini membentuk kelompok dominan atau kelompok yang memegang kekuasaan di dalam sebuah budaya. Kelompok lain yang ada bersama kelompok dominan ini biasanya merupakan bawaan dari kelompok tersebut, dalam hal bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap kekuasaan sebanyak yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok dominan. Karena itu, kaum Afro-Amerika, gay, lesbian, kaum lanjut usia, kelas bawah, orang dengan cacat tubuh, dan non-Kristen dapat menjadi anggota dari kelompok bungkam, sama halnya dengan wanita. Dalam meletakkan fokus kita pada pria dan wanita, kita perlu mengklarifikasi dua istilah, jenis kelamin dan gender. Pada umumnya, para peneliti menggunakan kata jenis kelamin atau sex untuk menunjukkan kategori biologis pria dan wanita yang ditentukan dengan adanya kromosom XX bagi wanita dan XY bagi pria. Menurut Philip Smith, gender didefinisikan sebagai perilaku yang dipelajari yang membentuk feminitas dan maskulinitas di dalam sebuah budaya. Karenanya,
Gender dapat diubah dan menunjukkan apapun yang diterima oleh sebuah budaya dalam jangka waktu tertentu bagi peran-peran ini. Tetapi, seringkali istilah jenis kelamin dan gender menjadi kabur karena wanita disosialisasikan untuk menjadi feminim dan pria didorong menjadi maskulin. Asumsi teori kelompok bungkam. Teori kelompok bungkam melintasi banyak budaya. Minat Kramarae adalah dalam pertanyaan yang dikemukakan teori ini dan penjelasan yang diberikan bagi pola-pola komunikasi di kalangan dan di antara pria dan wanita di Inggris Raya dan Amerika Serikat. Untuk mencapai hal ini, Kramarae pertama-tama mengemukakan 3 asumsi yang ia yakini sangat sentral bagi teori kelompok bungkam. Yang pertama, wanita memersepsikan dunia secara berbeda dibandingkan pria karena pengalaman pria dan wanita yang berbeda, serta adanya kegiatan-kegiatan yang berakar pada pembagian pekerjaan. Yang kedua, karena dominasi politik mereka, sistem persepsi pria dominan menghambat ekspresi bebas dari model alternatif wanita mengenai dunia. Yang ketiga, agar dapat berpartisipasi di masyarakat, wanita harus mentransformasi model mereka sendiri sesuai dengan sistem ekspresi pria yang diterima. Perbedaan persepsi sesuai gender. Asumsi ini dimulai dengan premis bahwa dunia adalah tempat yang berbeda bagi pria dan wanita, dan bahwa pengalaman mereka juga berbeda. Selain itu, asumsi ini memberikan penjelasan bagi perbedaan ini. Penjelasannya terletak pada pembagian yang mengalokasikan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, wanita bertanggung jawab untuk tugas-tugas di rumah, dan pria bertanggung jawab untuk pekerjaan di luar rumah. Sebelum itu, pekerjaan selalu berkaitan dengan kehidupan rumah karena semua anggota keluarga berkontribusi bagi keberadaan keluarga itu, yang biasanya bergantung pada pertanian. Pemisahan tempat kerja dari rumah menyebabkan pengakuan akan keduanya sebagai dua dunia yang terpisah. Konseptualisasi publik dan privat muncul dan keluarga dikelompokkan sebagai kehidupan privat atau Tronto 1993. Hasil dari pembagian ini adalah menempatkan peranan wanita di rumah atau kehidupan privat dan peranan pria di tempat kerja atau kehidupan publik. Hal ini memiliki akibat yang jelas-jelas menetapkan tugas-tugas wanita di rumah dan secara tegas memisahkan apa saja tanggung jawab wanita dibandingkan dengan pria. Sandra Bem berargumen bahwa pembagian awal ini juga menciptakan apa yang ia sebut sebagai lensa polarisasi gender atau gender polarization, yang menyebabkan orang melihat wanita dan pria sebagai dua orang yang sangat berbeda satu sama lain. Clara E. Hayes berkata, akan sangat lebih baik untuk tidak mengelompokkan wanita dengan pria ketika menerima pendidikan mereka. Alasan yang terpenting adalah karena mereka sama sekali berbeda dan karenanya harus diajar dengan cara yang berbeda pula. Hingga pada batasan bahwa orang di Amerika Serikat memiliki pandangan bahwa pria dan wanita sangat berbeda satu sama lain. Kita dapat menebak bahwa mereka juga diperlakukan secara berbeda. Perlakuan berbeda juga akan berakibat dalam pengalaman yang berbeda. Sebagaimana pernah ditulis pengarang buku ini dengan Judy Person, West and Turner 1995. Dari lahir telah jelas bahwa bayi laki-laki dan perempuan diperlakukan secara berbeda. Bayi laki-laki cenderung dikatakan sebagai anak yang kuat, kokoh, atau mandiri dibandingkan dengan bayi perempuan. Bayi perempuan sebaliknya seringkali digambarkan sebagai menyenangkan, lucu, dan manis. Kita dapat melihat bagaimana pria dan wanita diperlakukan secara berbeda dan diharapkan untuk melakukan aktivitas yang berbeda.
Bahkan ketika wanita bekerja di luar rumah, mereka seringkali masih diharapkan untuk memegang tanggung jawab utama untuk rumah dan merawat anak atau orang tua yang sudah lanjut usia. Ketika kebutuhan ini muncul, kegiatan ini mengikuti aktivitas yang disebut Judy Person 1985 menciptakan John Leeds dan Zack Leeds. Hasilnya tidak sepenuhnya mendukung teori kelompok bungkam karena pria menghasilkan jumlah jenis yang sama seperti wanita, menunjukkan bahwa bahasa gagal memenuhi kebutuhan baik pria dan wanita. Pria menciptakan kata-kata yang berhubungan dengan minum dan kompetisi. Sementara wanita menciptakan kata-kata yang berfokus pada hubungan dan masalah dan pribadi seperti penampilan. Wanita juga memperhatikan pengalaman ketika mereka merasa takut atau tidak pasti, dan kekhawatiran ini tidak termasuk di dalam kata-kata yang dihasilkan para pria. Kekhawatiran ini mereka lebih pada perasaan tidak aman dalam diri mereka dan keinginan mereka untuk menyenangkan orang lain. Karena itu, asumsi bahwa pria dan wanita memiliki pengalaman yang berbeda didukung oleh hasil-hasil ini. Semua hal ini mendukung asumsi yang pertama dari teori kelompok bungkam bahwa wanita mempersepsikan dunia secara berbeda dibandingkan pria karena pengalaman pria dan wanita yang berbeda serta aktivitas yang berakar pada pembagian pekerjaan. Dominasi pria. Asumsi ini menyatakan bahwa pria adalah kelompok yang dominan dan pengalaman mereka lebih dipilih dibandingkan pengalaman wanita secara khusus. Pria bertugas untuk memberikan nama dan label pada kehidupan sosial, dan sebagai akibatnya, pengalaman wanita seringkali tidak memiliki nama. Teori kelompok bungkam mengambil perspektif yang berbeda, menyatakan bahwa masalah-masalah ini bukan merupakan hasil dari ketidakmampuan wanita, melainkan disebabkan tidak responsifnya bahasa yang dimiliki wanita untuk mengekspresikan diri mereka. Teori kelompok bungkam berargumen bahwa penutur manapun tidak akan bisa berbicara ketika tidak ada kata untuk menjelaskan pikirannya. Proses penerjemahan wanita. Asumsi yang terakhir dari teori kelompok bungkam membicarakan mengenai proses penerjemahan yang harus dilakukan wanita untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tugas wanita adalah mengkonseptualisasikan sebuah pemikiran dan kemudian mencari kosakata yang lebih sesuai dengan pemikiran pria agar mendapatkan kata-kata yang terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. Anda dapat melihat bagaimana hal ini menyebabkan wanita menjadi penutur yang lebih tidak fasih bila dibandingkan dengan pria. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kelompok-kelompok wanita terlibat di dalam ketumpangtindihan yang sering dan berbicara secara terus-menerus membantu untuk mengatasi sistem bahasa yang tidak sesuai dengan tugas-tugas mereka. Karenanya, ketika wanita berbicara satu sama lainnya, mereka berkolaborasi dalam penceritaan kisah bukan hanya karena wanita memiliki sifat kolaboratif, melainkan mereka lebih perlu membantu satu sama lain menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pemikiran mereka. Menurut Marsha Huston dan Gary Kramarai 1991, pembungkaman tidak hanya terjadi melalui pencegahan pembicaraan, melainkan juga dengan membentuk dan mengendalikan pembicaraan orang lain. Ketika wanita kulit putih mengkritik pembicaraan wanita Afro-Amerika bersifat kontroversial. Proses pembungkaman. Pembungkaman ini tidak bergantung pada pemaksaan yang eksplisit atau koersi. Sebagaimana diamati oleh Robin Sharif, pembungkaman kelompok bungkam adalah fenomena yang dialami secara sosial, tidak seperti kegiatan pidato yang tidak membutuhkan lebih dari satu orang aktor. Pembungkaman membutuhkan kolaborasi dan pemahaman bersama bahwa kolaborasi semacam itu dibutuhkan. Ciri penting dari jenis pembungkaman ini adalah bahwa hal ini adalah baik konsekuensi maupun indeks dari distribusi tidak merata dari kekuasaan dan siapa yang tidak. Gentry 2000.
Mengejek, Houston dan Kramarai menyatakan bahwa pembicaraan wanita diremehkan. Pria seringkali mengatakan pada wanita bahwa mereka berbicara mengenai hal yang tidak bermakna dan bahwa mereka tidak dapat memahami bagaimana wanita menghabiskan begitu banyak waktu di telepon berbicara dengan teman wanita mereka. Tetapi wanita diharapkan untuk menjadi pendengar yang mendukung bagi pria. Ritual. Beberapa orang telah menyatakan bahwa banyak ritual sosial memiliki dampak dalam membungkam wanita atau dalam menyatakan bahwa wanita adalah bawaan pria. Salah satu ritual tersebut adalah upacara pernikahan. Terdapat beberapa aspek dalam upacara tradisional yang membungkam para pengantin wanita. Pengantin berdiri di sisi kanan dari pemuka agama atau siapapun yang menikahkan mereka, dan ini secara tradisional merupakan tempat yang memiliki status lebih tinggi dibandingkan posisi wanita yang berada di sebelah kiri. Pengantin pria mengucapkan sumpahnya terlebih dahulu. Kontrol. Para peneliti telah mengamati bahwa pria mengendalikan banyak keputusan seperti apa yang harus ada dalam buku sejarah, dan ini menyebabkan sejarah wanita tidak disentuh. Atau Smith 1979. Banyak praktik komunikasi menempatkan pria sebagai posisi pusat dan wanita hanya bayang-bayang. Misalnya, pria berbicara lebih banyak daripada wanita di dalam interaksi lawan jenis, walaupun terdapat anggapan bahwa wanitalah yang lebih banyak berbicara. Pelecehan. Wanita tidak memiliki akses bebas di jalanan umum. Pria mengendalikan wilayah publik sebagai wanita, sehingga wanita yang berjalan di sana mungkin akan menerima ancaman verbal atau terkadang dianggap sebagai pujian. Ketika wanita yang pernah mengalami pelecehan seksual diberi label sebagai seseorang yang histeris, terlalu sensitif, atau biang ribut, kekhawatiran mereka tidak diindahkan dan dianggap sebagai hal yang tidak penting. Strategi perlawanan. Teori ini bertujuan lebih dari sekedar menjelaskan fenomena seperti pembungkaman wanita, melainkan juga menyuarakan perubahan dalam status quo yang ada. Houston dan Kramarai menyarankan beberapa strategi untuk tujuan ini. Salah satu strategi perlawanan adalah menyebutkan strategi pembungkaman sebagaimana telah dikemukakan. Pendekatan yang kedua yang dikemukakan oleh Houston dan Kramarai adalah untuk mengambil kembali, mengangkat, dan mementingkan wacana remeh. Houston dan Kramarai menyebutkan bahwa wanita mementingkan dan mempelajari secara lisan, buku harian, dan jurnal, dan cara-cara alternatif bagi ekspresi seperti menjahit, menenun, dan pekerjaan tangan lainnya. Wanita juga sedang menciptakan bahasa yang baru, lebih representatif untuk menceritakan pengalaman mereka. Walaupun mengubah bahasa merupakan tugas yang ambisius, bahasa sangat mudah dibentuk, dan saat konsep-konsep baru memasuki budaya kita, kata-kata yang baru juga diciptakan untuk mendeskripsikan kata tersebut. Pikirkan mengenai semua kata yang sekarang kita miliki untuk membicarakan mengenai komputer dan komunikasi berbantuan komputer. Suzette Elgin menciptakan sebuah bahasa utuh yang disebutnya Ladan, yang berfokus pada pengalaman wanita. Kramarai dan Paula Treisler menyusun kamus feminis untuk memberikan definisi yang berkaitan dengan wanita mengenai kata-kata yang penting dalam pengalaman wanita. Melalui menyebutkan strategi-strategi pembungkaman, mengambil kembali, mengangkat dan mementingkan wacana wanita, dan menciptakan bahasa yang baru bagi pengalaman gender yang unik, pembungkaman dapat dilawan. Singkatnya, terdapat banyak pendekatan untuk mengubah situasi yang dikemukakan dan dijelaskan oleh teori kelompok bungkam. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata dan kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.